Baik, selamat pagi Ananda. Eh, Pada pertemuan kali ini, Bapak akan mengajak kalian membahas materi baru, yakni tentang globalisasi. Baik dari mulai pengertiannya, proses terjadinya, hingga dampak globalisasi itu terhadap kehidupan masyarakat. Baik, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan tugas berupa latihan yang harus kalian kerjakan dan Bapak harap itu sudah selesai dan sudah bisa dikumpulkan mulai saat ini. Bapak tunggu nanti hingga pukul 5 sore. Bapak harap semuanya sudah bisa menyelesaikan sehingga ada nilai yang kalian peroleh begitu. Oke, langsung saja teman-teman, siapkan catatan di sebelah kalian sambil mendengarkan, menyimak penjelasan tentang materi hari ini. Kalian bisa mencatat beberapa hal-hal penting lainnya. Atau nanti ketika kalian mendengarkan kan ada beberapa hal yang mau dicatat, bisa kalian pause, ambil catat di buku catatan kalian. Oke, bebas. Yang penting simak dulu, perhatikan dan dengarkan dengan saksama. Oke teman-teman, karena ini materinya globalisasi, ya, jadi Bapak akan memberikan beberapa poin-poin konsep-konsep mengenai globalisasi itu sehingga kita bisa dapat dengan mudah memberikan definisi atau memberikan pengertian tentang apa sih itu sebenarnya globalisasi. Mungkin kalian pernah dengar ya, atau pernah baca, pernah lihat di televisi, atau pernah lihat juga di buku dan lain sebagainya tentang apa itu globalisasi. Nah, teman-teman di sini Bapak sudah buat beberapa penjelasan mengenai globalisasi. Nah, di sini, oke. Secara etimologisnya, asal mula kata itu globalisasi itu berasal dari istilah globe ya, yang berarti bumi, dunia, gitu kan. Dan ization yang berarti proses. Jadi kalau misalnya kita mengartikannya dengan globe dan ization atau globalisasi, kita bisa mengartikan globalisasi itu dengan sederhana adalah proses mendunia, gitu. Proses mendunia berarti masyarakat atau manusia-manusia yang ada dalam dunia tersebut mendunia, bersatu, padu gitu, dalam satu dunia. Di sisi lain, globalisasi ini bisa menjadikan ketika seluruh dunia ini menjadi saling terkait dalam mewujudkan tatanan kehidupan baru, hingga mereka meleburkan batas-batas geografis, batas-batas ekonomi, sosial, dan budaya, maka itu bisa juga dijadikan sebagai proses globalisasi. Nah, jadi globalisasi ini di sini kalau kalian melihat ada meleburkan batas geografi, artinya tidak ada lagi batas-batas wilayah. Seolah-olah batas-batas negara itu tidak ada lagi. Ya, memang ada batas negara, tapi karena mengalami proses globalisasi, seolah-olah batas geografi itu bukan lagi menjadi penghalang untuk manusia-manusia yang ada di dunia ini saling berinteraksi, mau itu di bidang sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Maka di akhirnya kita bisa mengatakan bahwa globalisasi itu adalah proses integrasi dunia, di mana dunia dan masyarakat-masyarakat yang ada dalamnya itu mengalami proses bersatu atau proses penyatuan, ya, bersatu. Tidak ada lagi batasan antara mereka untuk saling berinteraksi. Itu ya proses integrasi dunia. Oke, selanjutnya perkembangan globalisasi, agar kita paham dulu ya kan awal mula globalisasi ini gimana, kenapa sih sampai terjadi yang namanya proses integrasi dunia itu ya. Jadi di sini sudah Bapak klasifikasikan. Jadi awal perkembangan globalisasi itu bisa kita bagi menjadi 3 babak ya. Di awal pramodern, modern awal, dan modern atau masa sekarang ini. Seiring perkembangan zaman, proses globalisasi semakin cepat dan meluas, memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Nah, di pramodern itu, globalisasi itu prosesnya itu melalui perdagangan jalur sutra dan jalur rempah. Nah, jadi dulu proses integrasi sosial itu atau proses globalisasi ya kan, saling keterkaitan antara dunia ini bisa melalui perdagangan ya.
atau jalur sutra dan jalur rempah. Mungkin yang paling terkenal tuh jalur sutra ya, jalur perdagangan internasional. Ini dia proses di mana antar negara di dunia pada masa pramodern itu saling berinteraksi itu pada masa ini adalah melalui perdagangan atau jalur perdagangan internasional. Kemudian zaman mulai berkembang, masuk ke masa modern awal. Nah, masuk di masa modern awal, nah proses globalisasi itu berkembang melalui jalur penjelajahan samudera akibat revolusi industri. Kemudian terus berkembang di masa modern atau masa saat ini, perkembangan globalisasi itu terjadi berkembang akibat perkembangan teknologi dan hubungan kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia. Nah, jadi terdapat perbedaan-perbedaan antar tiga masa ini tentang bagaimana sih sebenarnya proses globalisasi itu terjadi. Oke. Selanjutnya, bentuk globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sini kita bisa mengklasifikasikan berbagai bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi dalam bidang kehidupan. Nah, kalau di sini buat 6, setidaknya ada 6 bidang ya, 6 bidang yang terpengaruhi akibat proses globalisasi. Nah, apa-apa saja bisa kalian lihat di layar tuh: bidang ekonomi, bidang komunikasi, bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang budaya, politik, dan transportasi. Nah, ini satu persatu nanti akan kita bahas. Di bidang ekonomi, globalisasi apa sih yang terjadi di bidang ekonomi, globalisasi apa sih yang terjadi di bidang komunikasi, nanti dan seterusnya, itu akan kita bahas di next selanjutnya. Oke, next. Nah, di bidang ekonomi yang pertama, coba dulu. Di bidang ekonomi, globalisasi itu bisa kita tandai, bisa kita tandai dengan hal-hal berikut. Nah, globalisasi di bidang ekonomi itu ditandai dengan adanya sekarang itu yang namanya perdagangan bebas atau free trade. Kemudian ditandai dengan peningkatan investasi asing. Kan investasi asing kan segini, antar negara itu saling berinvestasi di negara-negara lain. Kemudian kerjasama di bidang ekonomi antar negara itu semakin meningkat. Seperti Indonesia ada kerjasama multilateral, kerjasama bilateral, ya kan, kerjasama regional, ya kan gitu. Berarti kan kalau di ASEAN contohnya ada kerjasama regional. Nah, berarti antar negara yang ada di ASEAN itu kan tidak lagi melihat batas-batas negaranya, maka tidak hanya saling bekerja sama dengan rakyat yang ada di negara, tapi juga dengan negara-negara lain. Berarti ketika negara tersebut bekerja sama dengan negara lain, maka itu akan memungkinkan suatu proses antar warga negaranya juga akan saling berinteraksi, kan gitu. Kemudian berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai wilayah. Lihat kalau misalnya di sekeliling kita ini banyak perusahaan-perusahaan yang itu sebenarnya perusahaan bukan milik Indonesia, bisa jadi perusahaan asing yang dia taruh di sini. Atau bahkan ada mungkin orang Indonesia yang punya holding di luar negeri. Nah, itu adalah pertanda bahwa terjadi yang namanya proses globalisasi. Kemudian terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Nah, Indonesia juga terlibat dalam MEA ini. Dan kalau di Eropa namanya European Free Trade Association, EFTA. Kalau di ASEAN itu namanya MEA, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, tapi setidaknya ini ya, 5 poin ini bisa kita jadikan pertanda bahwa terjadi proses globalisasi di bidang ekonomi. Oke, kemudian lanjut di bidang komunikasi. Nah, di bidang komunikasi menandainya sangat gampang sekali ya. Nah, kalau di sini globalisasi di bidang komunikasi itu bisa kita tandai dengan kemajuan teknologi komunikasi. Ya, apa aja kemajuan teknologi bidang komunikasi? Ya, yang paling dekat dengan kita lah, handphone, ya kan? Fungsi handphone itu di awal-awal penemuan teknologi komunikasi itu mungkin hanya sebatas telepon dan SMS. Sekarang sudah banyak fungsinya. Nah, itu kan. Kemudian munculnya gawai canggih. Berarti gawai canggih maksudnya handphone yang canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Ya.
Gawai canggih yang kita miliki sekarang, mau itu smartphone, ya, Android, iPhone dan lain-lain, itu semakin hari kalian perhatikan kan semakin berkembang, ya kan? Tipenya, bentuknya, kualitasnya dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Mempermudah kita melakukan proses komunikasi di dalam negeri maupun hingga ke luar negeri, kan gitu. Kemudian apa lagi? Nah ini. Nah coba dulu kalian berikan dulu pendapat mengenai apa sih sebenarnya kaitan antara kemajuan teknologi di bidang komunikasi itu dengan globalisasi. Ini tugas kalian dan harus kalian cari dulu informasinya. Apa sih sebenarnya kaitan antara teknologi komunikasi dengan globalisasi tadi. Oke, ini di bidang komunikasi. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Nah, globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Nah, globalisasi di bidang IPTEK itu ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Menggunakan handphone itu berarti bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi, nah ini proses pembelajaran kita ini menggunakan teknologi, ya kan? Kalian menyaksikannya nanti di channel YouTube menggunakan handphone kalian. Nah, proses pembelajaran yang awalnya hanya bisa dilakukan di sekolah atau tatap muka, gitu, sekarang bisa dilakukan by virtual yang saat ini kita praktekkan. Nah, ini yang saat ini kita praktekkan ini adalah contoh dari perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, seperti adanya teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Contohnya ini di bidang pendidikan tadi yang baru Bapak jelaskan, ya. Ya. Selanjutnya di bidang budaya. Nah, di bidang budaya ini buat ini globalisasi di bidang budaya ditandai dengan peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari. Mungkin kalau kalian pernah lihat tuh anak Jaksel misalnya kan dalam ngomong itu kan, hey, apa namanya, literally, ya kan, actually, atau ngomongnya campur-campur gitu kan, atau enggaknya mereka udah mulai menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga pertanda bahwa terdapat yang namanya globalisasi di bidang budaya, sehingga kita ngerti ada suatu fenomena di luar sana yang akhirnya kita serap, ambil nilai-nilainya dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini yang kedua Bapak buat adalah remaja makin tertarik dengan budaya-budaya negara lain, terutama budaya populer seperti K-pop, J-pop atau drakor. Oh, ini Bapak buat ini drakor terbaru nih, Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, jadi karena tadi adanya proses globalisasi di bidang budaya, kita jadi mengerti dan mengetahui seluk-beluk budaya negara lain misalnya, seluk-beluk budaya daerah lain, ya kan? Jadi budaya-budaya yang ada di dunia ini bukan lagi menjadi konsumsi orang-orang yang merupakan bagian dari budaya itu, tidak. Budaya lain bisa menjadi konsumsi orang lain juga. Kita bisa tahu budaya orang Jepang, budaya orang Korea, budaya orang Eropa, budaya orang Amerika, dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita saksikan dimanapun, ya kan? Akhirnya apa? Sedikit banyaknya itu akan mempengaruhi, sedikit banyaknya akan ada yang kita serap, kita ambil. Nah, itu artinya terjadi namanya proses globalisasi di bidang budaya. Begitupun di Indonesia. Mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang sudah mulai paham bagaimana budaya-budaya di Indonesia. Budaya misalnya makan masih pakai tangan kanan, misalnya kan, sopan santun dan lain sebagainya, itu sudah menjadi konsumsi publik akibat yang namanya tadi proses globalisasi. Gitu ya, teman-teman. Terakhir ini adalah mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Nah ini kan sesuai dengan tugas kalian yang sebelumnya ya, akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Kalau kalian sudah mengerjakan apa itu maksudnya akulturasi, asimilasi, dan difusi, kalian pasti paham ini. Apa kaitan akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya dengan globalisasi, dan gitu. Oke. Selanjutnya ini ada globalisasi di bidang politik.
Nah, bagaimana bentuk globalisasi di bidang politik? Nah, di sini ada. Bisa kita tandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara di berbagai bidang, macam Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan China, ya kan? Kemudian apa? Bisa jadi intervensi asing meningkat, ya kan? Kenapa bisa intervensi asing meningkat? Ya tadi ini, misalnya kan Bapak kasih contoh lah, kita kerjasama ekonomi dengan China memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk melakukan proses pembangunan infrastruktur dan lain-lain sebagainya. China sebagai si pemberi utang tadi mungkin dalam suatu waktu akan mulai mengintervensi bagaimana kebijakan-kebijakan di dalam negeri. Nah, itu juga terjadi di luar sana. Ya, intervensi asing semakin meningkat. Kenapa? Karena mereka bisa aja ikut campur terhadap urusan negara kita. Kenapa? Karena terbuka informasinya. Informasi politik kita terbuka. Bagaimana demokrasi di Indonesia, bagaimana politik di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi negara-negara itu karena informasi itu terbuka, ya kan, ke halayak publik, nanti bisa menjadikan apa? Karena informasi itu terbuka, maka negara-negara tadi bisa aja intervensi atau mengomentari sampai ikut campur bagaimana proses politik dalam negerinya, gitu. Nah, begitu tadi ya. Ini dia setidaknya ada tiga yang untuk menandai bahwa terjadi yang namanya globalisasi di bidang politik tadi, kan gitu. Nah, yang terakhir ini adalah globalisasi di bidang transportasi. Nah, ini gampang sekali menandai proses globalisasi di bidang transportasi ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, lihat, globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan perkembangan pesat sarana transportasi baik di darat, laut, dan di udara. Kemudian terjadi yang namanya peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Nah, kalau misalnya kalian rasakan ya kan sekarang bagaimana mudahnya ya menggunakan transportasi baik itu darat, laut, dan udara. Dari segi pembelian tiket saja lah misalnya. Kalau misalnya kalian mau beli tiket baik itu pesawat, kereta api, ya kan, atau kapal misalnya, itu gampang aja, kita nggak perlu harus capek-capek ke stasiun atau ke tempat penjualan loket, cukup menggunakan teknologi handphone, aplikasi pembelian tiket, ya kan, semuanya ada di sana. Kemudian lihat sekarang sarana transportasi itu modanya sudah banyak, ya kan. Di darat sudah berapa jenis, ada yang bus lah, ya kan, ada yang kereta api lah, ya kan, mobil, apalagi motor, dan jenis-jenis juga banyak, ada yang online dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari yang online sampai konvensional itu ada semua jenisnya, ya kan. Nah, kalau misalkan perhatikan lagi bagaimana kualitas pelayanan yang ada dalamnya pada saat ini semakin baik kalau dibandingkan dengan mungkin 10 tahun yang lalu. Terjadi namanya perkembangan. Akibat apa? Nah, akibat proses globalisasi tadi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi setidaknya di sini kalian perhatikan ada dua hal yang bisa kita jadikan pertanda bahwa terjadi yang namanya globalisasi di bidang transportasi. Oke, cukup sekian dulu penjelasan mengenai globalisasi, perkembangan globalisasi, dan berbagai bidang-bidang dalam kehidupan kita yang dipengaruhi oleh globalisasi. Nanti kita akan mulai pertemuan selanjutnya dengan pembahasan baru atau tugas-tugas yang lainnya. Baik, selamat pagi.